sementara Pak Bo untuk mempersiapkan aja, jadi tidak tergantung di komputer sebenarnya saat kita pada malam hari ini. Baik, saya perlu sampaikan bahwa tujuan daripada pertemuan pada malam hari ini adalah yang pertama, mengupdate progres berdasarkan masukan dari Dewan Pembina pada beberapa meeting yang lalu BPH membicarakannya dengan bagian rumah tangga secara teknis, lalu keluarlah beberapa gambar, beberapa desain dengan anggaran yang menurut saya itu belum dihitung semua, sebagian sudah. Lalu berdasarkan desain yang ada, ya, saya ulang, berdasarkan desain yang ada, pekerjaan yang akan dikerjakan, maka BPH yakin lalu membentuk tim untuk mewujudkan renovasi ini. Saya akan update progresnya sampai ada ide tertentu dari teman-teman kita yang insya Allah juga punya maksud yang baik terhadap masjid kita ini. Setelah itu saya nanti minta Pak Jenal menjelaskan kalau ada hal yang teknis, ya. Walaupun menurut saya malam ini tidak akan sampai lebih dari jam 9, kita tetap 1 jam saja. Nah, lalu setelah kita update progres sampai terbentuk tim, kita juga mendengarkan apa usulan dari teman-teman yang lain. Nah, usulan bisa diterima, bisa tidak diterima, bisa diterima sebagian, bisa diterima semuanya. Tergantung bagaimana kita punya tujuan. Kira-kira begitu. Bukan tadi. Nanti kalau misalnya kita lebih dari 1 jam, saya akan minta prosedur atau apa. Tapi saat ini kita dapat lagi dan kira-kira 1 jam saja. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Pak Sandi untuk menyampaikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Maksum selaku Ketua Pembina DKM Masjid As-Sofar bersama tim pembina. Terima kasih Bapak yang hadir. Di sini juga ada Pak Agus Yusuf selaku pembina dan juga Bapak RW kita juga sebagai pembina, Pak Agung. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati pula Bapak-bapak BPH atau pelaksana harian dari Masjid As-Sofar sekaligus Bapak-bapak pengurus DKM As-Sofar serta undangan dalam hal ini tim yang sudah ditunjuk sebagai pelaksana rencana kewajiban kita membangun atau melanjutkan pembangunan Masjid As-Sofar. Pada kesempatan yang baik ini juga kami mohon izin kepada Bapak Pembina ya, bahwa kami sudah mengedarkan sebuah surat Bapak. Sepucuk surat itu menginformasikan tentang rencana kelanjutan dari pembangunan masjid kita, sekaligus mungkin ada di dalamnya bagian dari bidangnya rekan kita Pak Zainal yang senantiasa selalu mengawal rumah tanggaan kita, dan sekaligus juga memperkenalkan kepada bapak-bapak yaitu tim pelaksana dari kegiatan pembangunan kelanjutan dari pembangunan masjid kita tercinta. Alhamdulillah sudah tersusun sedemikian rupa yang nantinya ini akan dipimpin atau dipandu oleh Pak Samsul selaku ketua pelaksana dari rencana pembangunan berikutnya masjid kita. Di dalamnya ada beberapa anggotanya, gitu, ada tim kecilnya Pak. Saya perkenalkan juga ada yang langsung mungkin mendampingi Pak Samsul, itu ada Pak Iba
Pak Iba deh. Senyap deh Pak. Monitor ya. Pak Iba, kemudian ada juga Pak, di sini ada tim pelaksana untuk fundraising ya Pak. Mengingat kegiatan pembangunan ini bertumpu pada fundraising dari jamaah Bapak, sehingga kami mengutus di sini ada Pak Marjuki, Pak Marjuki sama Pak Arif, nah, dua orang ini Pak, tim motorisnya fundraising, beserta beberapa perangkat Pak yang secara fungsional diminta bantuannya, diantaranya adalah Pak Bob tetap sebagai sekretaris, kemudian Pak Wahyuna tetap sebagai bendahara. Tim humas Pak yang diminta ini ada Pak Sugeng dan Pak Johri yang diminta bantuannya untuk mengkomunikasikan kepada warga. Mungkin nanti dalam perjalanannya ada progres pembangunan yang juga perlu disampaikan kepada para jamaah semua. Adalah mengingat beberapa poin-poin penting Bapak, yaitu diantaranya adalah adanya keinginan para jamaah untuk persiapan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang insya Allah ini akan jatuh pada medio bulan April, karena saya melihat di tanggalan itu di sini Idul Fitri itu sekitar tanggal 2, tanggal 3 Mei. Nah, berarti kan kalau dimundurkan 1 bulan sekitar tanggal 2, tanggal 3 April. Sehingga dari bulan Januari ini sampai ke bulan April atau penghujung Maret Pak ya, ini tentunya waktunya lumayan mepet, tapi ada beberapa keinginan ya yang ingin segera kita wujudkan, karena ini merupakan bagian dari rencana yang sebelumnya tertunda karena beberapa saat yang lalu ada beberapa situasi yang kurang menguntungkan buat kita untuk bisa melanjutkan kegiatan ini begitu. Ya sebetulnya sih waktu itu masih di zamannya pandemi ya Pak, zaman PPKM, tapi karena situasinya terus bergulir dan beberapa situasi juga belum memungkinkan kita untuk mengangkat kembali kegiatan ini. Dengan tekad dan juga dengan kita senantiasa berhusnuzon, insya Allah niat baik kita akan terus kita lanjutkan dan akan terus kita upayakan untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Bisa tidak, tegas saya sampaikan, pohon ini bisa ada, bisa tidak. Kalau ada seperti apa, kalau tidak ada juga seperti apa. Jadi lahirlah tim itu, lahir tim. Tadi saya mengusulkan jujur Pak Yanto yang sebagai koordinator, karena dia diam-diam selesai gitu Pak. Diam-diam selesai. Tapi Pak Sandi mengatakan tetap harus Pak Jenal yang pegang koordinatornya. Ini saya sampaikan dulu. Ya, awalnya seperti itu. Karena Pak Yanto sekarang lagi kemana-mana kan Pak. Dan saya pikir seperti itu. Tapi Pak Sandi dan di DPH kita putuskan bahwa Pak Jenal tetap menjadi komandannya. Gitu aja. Di tengah seperti itu, Pak Agus, muncul usulan baru dari teman-teman Pak Marjuki, Pak Ari, dan teman-teman. Nah di situ saya agak jet lag kalau bahasa pesawatnya gitu. Jadi, Pak ini gimana ini? Ini surat Pak Bob itu udah bikin surat mau beredar itu. Nah gambar ini mau jadi gimana kalau karena di dalam usulan itu sungguh sangat berbeda. Kita nggak bilang ini bagus, tapi beda. Itemnya beda, toilet nggak masuk, dibandingkan dengan yang ada toilet pasti beda. Kemudian speknya berbeda, dari yang ada ini berbeda. Berbeda jauh. Itu pemahaman saya dan itu ada notulennya semua ada berbeda. Nah sekarang terkait biaya, terkait waktu, terkait kebutuhan kita itu pasti mengikut desain. Kalau desain dan speknya beda, pasti ke bawahnya beda semua, udah. Jadi kita tidak bisa bandingkan
desain ini dengan yang nanti mungkin Pak Marzuki dan tim bisa kita juga flash. Itu nggak bisa dibandingkan karena beda sekali itemnya. Yang terbaik kita jalankan dengan segala aspek tujuan kita, ya kita bisa detailkan dan mungkin tidak terus malam ini juga, paling tidak prinsip-prinsipnya. Tapi kalau ada adjustment, penyesuaian atau kombinasi dari desain ini dengan apa yang Anda masukkan, itu bisa jadi Pak, bisa jadi. Jadi sampai malam ini menurut saya kita di BPH terutama saya belum punya yang mau dikerjakan oleh Pak Jainal itu fixnya kita putuskan yang mana, walaupun sudah ada beberapa pilihan. Konsekuensinya adalah dari penyampaian Pak Sandi ke saya bahwa apa yang Pak Marzuki dan teman-teman sampaikan itu sudah termasuk waktunya, kemudian plus minusnya dan lain sebagainya. Yang sebenarnya nggak bisa dibandingkan dengan itu. Itu hal yang berbeda. Nah, itu yang bisa saya update. Mungkin Pak Jainal bisa udah terima kan Pak dari Pak Bob? Tadi maghrib Pak. Maghrib udah terima. Nah, jadi belum sempat dilihat. Ini sebagai koordinator tentu beliau perlu mengawasi juga. Jangan hanya ditempel saja sebagai koordinator tapi juga nggak tahu apa-apa gitu. Itu kan tidak kita inginkan juga. Nah, perlu dipahami bahwa kalau memang ini keputusan kita, ya kita jalankan yang terbaik. Nah, menyangkut ini masih update tentang desain yang kita sepakati. Pak Jainal mungkin bisa jelaskan apakah Bapak pernah mengusulkan selain dari yang ini terpikir sehingga baru muncul ini, karena pasti juga berbeda kan Pak. Oke, itu saja. Jadi apakah ada pemikiran selain dari ini waktu itu dan juga termasuk anggarannya selain dari ini? Itu dulu aja Pak Jainal. Silakan. Jadi mungkin sedikit flashback Pak. Memang waktu itu kan sebetulnya kan memang ini bagian dari programnya, meskipun program kesenian masuk di dalam program seksi rumah tangga ya Pak. Nah, jadi kita mengajukan per tahun itu apa aja, terus termasuk renovasi besar. Saya munculkan waktu dulu adalah kirinya itu waktu di desain Pak Agus yang kita masukin di yang dimaksud Pak Adek itu gambarnya yang kirinya bukan gas tapi membran. Nah, muncullah angka waktu itu yang kita berapa 200 berapa itu. Terus saya dapat alternatif juga, saya pernah ngundang juga Pak alternatif. Kalau selain membran mahal, alternatifnya adalah pakai kanopi besi. Dengan pertimbangan kita waktu itu hujan memakai ruangan samping Pak, ya kan? Ini termasuk ganti kanopi semua, kanopi juga rangka besi semua. Itu sebelum kita eksekusi, kita untuk gedung serbuan kita manfaatkan sebagai tambahan jamaah. Itu kan urgent kita gimana caranya untuk bisa jamaah untuk sholat Idul Ramadan. Tapi begitu itu sudah kita keluarkan dana untuk dimanfaatkan, saya sudah punya plannya sudah berbeda lagi Pak. Gimana membentuk, karena pemikiran saya tidak akan buru-buru untuk mencari solusi renovasi pengajuan itu untuk menambah jamaah, karena jamaah kita untuk di sana pun semakin berlebih masih bisa dipenuhi. Jadi renovasi ini adalah selain perawatan, gimana mempercantik masjid ini biar memang semua orang, entah dari bukan hanya jamaah muslim pun, warga pun melihatnya enak gitu Pak. Karena saya lihat kita kalau jalan-jalan masjid-masjid sepanjang Ruyung, jalan semua pun pembangunannya luar biasa, pakai arsitek dan detail banget. Materialnya pun tidak ada yang sembarangan. Pertimbangan saya, kita punya masjid kecil sekali untuk ukuran masjid dan kita di dalam komplek. Maka pikir saya akan mengusulkan ini adalah semaksimal mungkin tidak buru-buru. Tim kami yang pertama kita ingin mengoptimalkan space yang ada untuk bisa beribadah di masjid kita. Yang kedua kita memakai bahan yang menurut kami lebih ekonomis, kemudian aman, kemudian kuat dan tahan lama. Dan saya pikir juga kalau masalah pilihan kan itu juga debatable gitu ya. Artinya
selera orang beda-beda. Jadi kami memakai bahan dari alderon untuk atapnya. Kemudian untuk itu untuk di samping depan dan kiri ya. Jadi di sebelah depan itu nanti panjangnya dia akan sampai di atasnya selokan sehingga air hujan yang masuk ke selokan. Kemudian untuk lift pelang asli di atas itu kita akan tambahkan panjangnya sampai dengan di samping jalan yang masuk ke arah toilet, kita memakai GRC sehingga lift pelang kanan kiri akan imbang kalau kita lihat. Itu juga nanti liftnya akan memutar dari depan kemudian ke samping dan ke depannya Pak Hussein sehingga berbentuk U. Kemudian di balik lift pelang itu dia pakai GRC juga sehingga nanti tertutup semuanya dengan alderon dan di atasnya kan kita beri talang. Aku tolong buat ya, saya satu lagi buat tolong buat dari sisi kiri dan sisi depan dari depan maju sama dengan sisi kiri akan kita talang semuanya. Kemudian di sebelah kiri itu ada tetehan yang di sebelah samping jalan itu akan kita beri tembok sehingga kalau hujan airnya tidak terpercik di lantai. Kemudian satu lagi yang di depannya Pak Hussein kita juga sudah bikin desainnya, akan kita pasang roster sekitar 4 meter kira-kira panjangnya, yang kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi bahannya adalah alderon untuk atap yang kita usulkan. Kenapa kita pilih alderon? Karena sudah kita hitung dengan supplier yang insya Allah kita akan memakai Pak Ajib. Tanah beliau sudah terbiasa mengerjakan sehingga mudah-mudahan hasilnya rapi dan kuat gitu. Mungkin kita bisa masuk ke proposalnya Pak. Proposal kami disetujui. Yang pertama adalah penebangan pohon karena itu akan mempengaruhi dari pengerjaan pampi dan juga keramik. Jadi penerbangan kita akan dilakukan pada Januari minggu 3 selama 2 hari dan juga penggalian akarnya sekitar 2 hari juga. Kemudian untuk pekerjaan pertama adalah pemasangan kanopi selama 3 minggu dimulai dari minggu ke-4 Januari sampai minggu ke-2 Februari. Setelah itu nomor 4 yang parkirnya itu juga masih tentatif, kalau memang disetujui di forum akan kita lakukan atau tidak ada solusi lain. Kemudian nomor 5 pemasangan keramik itu akan dimulai di minggu ke-4 bulan Februari, itu kira-kira selama 1 minggu. Kemudian untuk perbaikan dak bocor itu minggu pertama Maret selama 1 minggu, dan untuk partisi depan rumah marbot 1 minggu di minggu kedua bulan Maret, sehingga target kami di pertengahan Maret itu sudah selesai dan insya Allah di akhir Maret saat Ramadan kita bisa memakai masjid dengan space yang lebih nyaman. Kira-kira demikian. Baik, kita telah melihat beberapa kesimpulan. Saya pada prinsipnya sih mendukung saja apa yang nanti akan dikatakan. Nah, tapi memang secara fungsional masjid ini perlu pelebaran sayap kanan kiri, karena selama ini memang adanya jarak walaupun di sebuah bersangkutan digunakan, tetap ada, kalau bisa didekatkan kenapa tidak didekatkan. Dan kalau misalnya ini bisa dimaksimalkan pada dirinya, itu secara fungsional itu sebenarnya diprioritaskan. Lalu kemudian kanopi itu memang ada 2 fungsi. Jadi yang utama memang itu untuk memperluas lahan untuk jemaah agar tidak terganggu kalau misalnya hujan khususnya atau panas. Namun kanopi ini juga ada estetikanya sebetulnya. Jadi tampaknya itu
kira-kira untuk masjid kita seperti apa manisnya, seperti apa bagusnya. Jadi barangkali nanti kita perlu lihat gambar yang pertama, yang memang antara bahan itu akan mempengaruhi arsitekturnya itu. Jadi artinya kalau pakai membran bagus sekali itu. Kalau pakai membrannya memang itu banyak digunakan di sayap-sayap masjid-masjid yang modern sebelumnya. Dan kalau kanopinya dengan bahan yang lain juga perlu kita pertimbangkan apakah ini bercantik atau tidak gitu. Nah, di dalam kedua hal tersebut saya sependapat bahwa kita pelan-pelan saja sambil dipikirkan yang terbaik, dan tentunya disesuaikan dengan dana yang insya Allah dana itu berapapun mudah-mudahan bisa nanti dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Melihat penjelasan dari Prof. Maksud tadi, beberapa hal sudah kita tahu apa yang menjadi gambaran bagaimana mendirikan sebuah tempat ibadah. Jadi ada pertimbangan estetika maupun ada dengan fungsi. Sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya Pak Ketua dulu sebetulnya. Karena yang paling duluan melihat tua ini kan Pak Ketua nih. Kalau Pak Sandi sendiri cenderung kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agus. Jadi saya itu sebetulnya itu awam di bidang arsitek ya Pak ya. Tapi belakangan ini saya tuh selalu kepikir Pak tentang adanya jeda yang kita mau membangun. Kemudian saya juga suka berpikir tentang kemampuan jamaah itu. Kita kan bukan masjid di pinggir jalan Pak Gus. Kita kan masjid di komplek. Dari beberapa perkembangan dinamika pemasukan ke masjid ini saya bisa merasakan Pak. Terutama setelah COVID itu banyak sekali penurunan dan sebagainya. Namun saya itu sangat meyakini kalau fungsi kemudian adanya ruang-ruangan yang bisa ditata sedemikian rupa dengan simpel tapi bisa cepat mengatasi keadaan, buat saya itu satu nilai yang luar biasa menurut saya. Saya belum bercerita tentang bagaimana itu desain tadi seperti yang disampaikan Pak Maksum ya. Mungkin ada faktor keindahan yang akan menjadi sangat mempercantik masjid kita. Namun demikian saya berpikirnya begitu Pak Agus. Jadi kalau saya sementara ini kalau misalnya karena ini berbicara tentang waktu, saya lebih ke yang sebelah kanan Pak ceritanya gitu. Ini bisa cepat ini kelihatannya ini. Kalau hitungannya sudah ada pertimbangan waktu, kemudian ada kemudahan saving, bukan berarti saya tidak bisa mengarahkannya ke sebelah kiri ya Pak gambarnya. Namun demikian mungkin ini secara bertumbuh wallahu alam akan bisa seperti yang ke sebelah kiri suatu saat nanti. Apalagi tadi sampaikan Pak Maksud, apakah tidak ada rencana ke atas? Saya agak berpikir gini, kira-kira akan kesana atau tidak? Wallahu alam. Karena di kompleks kita kan jamaahnya tidak terlalu banyak Pak. Jadi kita masih berpikir, justru malah saya dapat masukan dari Pak Marjuki. Pak, ini setelah kita ikut program pelatihan manajemen masjid, kita ini juga salah satu yang disasar adalah operasional masjid Pak, yang seharusnya walaupun kecil tapi masjid ini padat dengan kegiatannya tadi dakwah, ibadah dan sebagainya tadi. Nah mungkin salah satu caranya ya kita harus menata laksana kawasan masjid kita ini dengan fasilitas yang memadai, diantaranya itu. Kebetulan kita punya keinginan ya Pak, punya keinginan yang tertunda tadi.
Nah mungkin untuk sementara waktu ini Pak, menjelang Ramadan, saya pikir tidak harus tidak. Kita penuhi saja dulu apa-apa yang akan menjadi fungsi-fungsi penting yang seperti Pak Gus pernah sampaikan. Ada di bagian yang Husen tutup, samping kirinya bisa digunakan. Mungkin pilar besar ini dikurangi ukurannya. Terus tadi pelang yang di depan masjid itu jangan masuk mundur ke belakang tapi ke depan, jadi disejajar di pohon-pohon itu. Pinggir-pinggirnya bukan pohon lagi karena banyak nyamuk, kasih tembok gitu supaya memudahkan nanti jadi saf yang satu di sebelah kiri, wing kirinya masjid. Keinginan Pak Sandi selaku ketua DKM tadi dikaitkan dengan masa kepemimpinan yang hampir habis, menginginkan kapasitas yang banyak untuk bisa mengakomodir jumlah jamaah. Waktu bicara di sana saya sudah menjelaskan keinginan itu sebenarnya sangat sudah terpenuhi, sangat berlebih dengan adanya extension ke arah sana, ke arah gedung serbaguna. Jadi kapasitasnya hampir sama dengan kapasitas masjid ini, jumlah jamaah yang bisa ditampung. Kalau masalahnya keinginan untuk mengakomodir jumlah jamaah, itu menurut saya jawaban pertama. Yang kedua, ya, kalau punya rencana kita di mana kita melakukan sebuah action awal yang kemudian diantisipasi oleh kita sendiri dengan ketentuan bahwa nanti boleh aja kayak gitu. Menurut saya itu wasting time. Mohon maaf nih, wasting time. Artinya begini, ini dieksekusi karena mau mengejar Ramadan. Tadi Pak Profesor mengatakan lambat-lambat saja, kita pelan-pelan, gitu ya. Nah, kalau ingin dipercepat, betul, itu yang sebelah kanan itu dengan cepat bisa kalau saya lihat bisa, karena ada memanipulasi fasad atau list plan itu dengan hanya ditutupi oleh satu material, ya. Nah, ini saya ingin cerita masalah filosofi arsitektur. Mohon maaf, ini 5 SKS terus terang aja. Melakukan ibadah di sini, tapi orangnya nggak ada, beberapa orang itu juga nggak ada. Malah komentarnya kenapa harus pakai Alberon, kenapa nggak tidak, agak sedikit unsur guyurnya ada keluar karena memang saya juga tersan itu ya. Dananya dari mana? Nah, tadi panjang lebar saya sempat menyimak apa yang Pak Maksum, Pak Agus dan Pak Jenderal utarakan. Ada beberapa yang saya sepakat. Namun kembali lagi kalau kita balikkan lagi pertanyaannya, apakah begini aja cukup? Ya udah, stop. Saya punya prinsip, sesuatu di dunia ini nggak ada yang abadi. Hanya Al-Quran yang nggak boleh berubah. Semuanya bisa berubah. Itu menurut saya. Jadi kalau kita berbicara sesuatu, tadi juga Pak Maksum dan Pak Sandi utarakan bahwa sebenarnya awal muasalnya masjid ini dibangun dulu kan musola, yang karena warga waktu itu masih sedikit, terus rupanya developer sudah menyiapkan jawabannya. Sengaja mereka nggak bangun masjid supaya kita berinteraksi dengan penduduk lingkungan. Di sana ada masjid, di sana ada masjid. Itu ingat banget saya informasi itu. Nah, akhirnya atas kesepakatan warga waktu itu terbentuk, dibangunlah masjid ini dengan swadaya, dengan desain yang seperti sekarang ini. Cuma lihat aspek-aspek yang lain, tapi kita hanya melihat secara fungsi. Kalau kita berbicara arsitek apa segala macam, itu tadi banyak kok masjid yang tadinya kondisinya A atau berubah bentuk menjadi C. Apa kita mau ikut seperti itu? Contoh kita buat tingkat, tidak, lagi-lagi berbentuk biaya. Memang kalau kita bicara rumah ibadah, kita sama Allah nggak boleh kan hitung-hitungan 1 tambah 1 bukan 2, bisa jadi 11. Tapi mau sampai kapan ini? Itu aja Pak dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian paling sulit kepada saya. Hah? Pak Asep memberikan bagian yang paling sulit kepada saya. Jadi saya suruh menyimpulkan itu Pak. Jadi maksudnya suruh menyimpulkan itu Pak. Iya. Iya, ini kalau dalam sebuah istimbat hukum, ketika ada dua dalil yang seolah-olah berbeda, itu pendekatannya ini ada Pak Basok. Ada dua dalil yang seolah-olah berbeda, kemudian bagaimana cara menggabungkan atau namanya istilah tolmul jam'i, itu dikenal dalam ilmu hadis, dalam istimbat hukum. Jadi menggabungkan dua hadis, dua dalil menjadi satu pemahaman. Nah, tapi kalau menurut saya ini tidak sekedar dalil yang berbeda, tapi dasar berpikirnya memang sudah berbeda. Nah, ini memang bagian yang paling sulit. Jadi sebetulnya kalau saya melihat dari yang Profesor Maksud sudah sampaikan, beliau sudah memberikan koridor sebetulnya. Kemudian tadi Pak Sandi sudah sampaikan, Pak sudah sampaikan, ini ternyata tidak hanya sekedar ada dua dalil, tapi ada dua dasar pemikiran yang berbeda. Maka kalau menurut saya, ya solusinya kita mau pilih yang mana, gitu aja. Nah, jadi karena kalau kita tidak mensepakati dasar pemikirannya, dalil dua ini nggak akan ketemu. Kalau pendapat saya, karena masing-masing punya nilai kebenaran. Pak Sandi juga punya nilai kebenaran karena pragmatis. Pak Agus juga punya nilai kebenaran karena seyogianya sebuah bangunan itu memang punya rencananya mau seperti apa sih, gitu kan? Apalagi Profesor Mas sudah mengatakan sebaiknya menggabungkan dua hal sekaligus, fungsional tapi juga estetika. Ini konsep yang mudah tapi juga sulit ya Prof ya. Tapi sebenarnya Profesor sudah menjelaskan tentang, sebagai ketua pembina sudah menjelaskan tentang sebaiknya kita mengarah kepada mana. Dan saya sekarang tidak mungkin menselisihi dua senior saya, Pak Agus sama Pak Profesor, tapi saya ingin memberikan hanya bukan solusi ya, karena saya pikir kenapa dua hal ini bisa berbeda, karena dasar pemikirannya sudah berbeda. Yang satu fungsional pragmatis, satu lagi arsitektur. Jadi kalau menurut saya, ya kita putuskan saja, kita mau pilih yang mana, pragmatis fungsional atau tetap fungsional tapi juga memperhatikan estetika. Gitu ya. Karena selama itu belum kita putuskan yang mana, kelihatannya tidak akan bisa ketemu. Gitu. Sampai sini kita juga jamaahnya saatnya bisa jadi itu nggak akan dapat tamu sama. Dan kesana kita fungsinya kita ada kosong adalah untuk area kita ke tempat duduk dari luar. Jadi dari yang sini Pak, ini nggak usah kita pakai dengan UPVC, kita tetap pakai arsitekturalnya untuk pemanis. Sedang sisi sini saya usulkan jangan pakai displang, itu lebih, kalau kita pengen cepat dan kemudian hari kalau ada budget itu kita pakai kanopi aja di sini. Kita pemutus di sini, yang dam ini sementara kita pakai aja kanopi. Jadi kanopi itu dari sini sampai penutup dua sisi. Kanopinya adalah samping sementara sebelah kiri dan penutup tempat duduk. Simple. Kita mau di sini tambahan sementara urgent karena kan kita nggak bisa menghilangkan tiang di tengah ini, dan itu kan yang sebelah ini Pak, dengan kondisi seperti ini kan kita nggak bisa hilangkan karena dia struktur. Dengan begitu Pak, kita nggak akan maksimal dapat seperti ini dan resikonya malah banyak. Kalau begitu ya udah, kita ganti kanopi ini dengan kanopi yang bagus saja. Simple Pak. Jadi kalau kita mau nambah sementara pakai keramik yang ada silakan. Karena itu fungsinya hanya sekalian, bukan arsitektur tambahan. Gitu. Jadi dari arsitekturnya kita pertahankan dapat di sini, tampaknya masih bagus. Ini adalah wing tambahan untuk jamaah. Itu Pak, menurut saya gabungannya seperti itu. Nah, dan kalau kita lebih terbuka untuk mengatasi kebocoran, kita ketahuan hanya satu sisi yang ketemu sini yang kalau bocor. Tapi kalau ke sini kita akan susah. Antisipasinya bocornya dari mana? Begitu sih Pak. Jadi itu sementara gabungan
untuk mengadopsi arsitektur yang masih dapat. Di sininya sementara karena urgent ini memang ini udah jelek dan bisa untuk nampung, meskipun nggak maksimal, dia pakai kanopi aja dibagusin. Itu Pak. Pasti yakin ini pasti akan menjadi terus menghangat Pak. Bukan juga ini karena malam minggu atau Sabtu malam Ahad waktu kita cukup banyak, namun mungkin menurut saya kita mungkin belum berhenti sampai di sini. Dan saya tetap menyemangati pada Pak Koordinator, juga Pak Pengawas, Pak Yanto, demikian juga Pak Agus yang tadi sudah menyampaikan. Tapi saya sekali lagi mohon maaf kalau memang saya berniat untuk secara otoritas saya putuskan langsung, saya tidak akan mengundang Bapak-Bapak yang terhormat. Ya. Pasti saya tidak akan kualat, saya akan kualat kalau misalnya saya mungkin kan saya lebih junior, saya tahu yang paham soal arsitek Pak Agus, Pak Jenal, suaranya Pak Profesor Makun juga saya dengarkan. Makanya saya mengajak Bapak-Bapak ke sini gitu. Dengan maksud ketika kawan saya, kalau saya Pak, saya didoktrinnya hidupnya itu tanpa kantor kalau saya itu Pak. Dan di depan saya itu, mohon maaf ya kalau Pak Sandi ngomongnya pada tahun cuma segitu ya, memang saya dididiknya seperti itu, nggak tahu Pak ya. Dan saya tuh pragmatis karena memang saya praktis Pak. Dan saya dilatih untuk berbuat, untuk mengerjakan, jadi actionnya mungkin yang harus diinginkan. Jadi urat saya tuh isinya begitu. Mohon maaf sekali lagi kalau saya kadang-kadang suka gemes gitu ya. Tapi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya sangat menghargai semua pendapat yang Bapak, semua dari mulai Pak Asep semua ini. Namun demikian kita juga akan selalu mengingat bahwa kita tidak harus menyegerakan ini untuk segera dibangun apabila memang belum seperti tadi. Kalau buat saya pemikiran pragmatis itu ada, tapi mungkin sebagian Bapak ini pohon ditebang atau tidak mungkin berbeda dengan saya, sehingga saya menghargai sekali ini. Dan saya sudah cukup lah, saya pernah dibilang ada yang mengokupasi kawasan sebelah sana ya, saya itu mungkin kekeliruan saya, tapi saya lihat saya baik, saya juga punya alasan kenapa saya harus membangun kawasan sebelah sana. Dan saya sudah seizin ya pejabatnya Pak Agung, di sini ada saksinya, beliau menyaksikan saya melaksanakan rapat beberapa kali pertemuan. Ya kalau misalnya itu sudah terjadi, toh akhirnya juga terlihat fungsinya dan manfaatnya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf Bapak-bapak ya, saya kira mungkin ini cukup sampai di sini dulu. Bukan kami kurang ini ya, kurang respect dengan tidak meneruskan pembicaraan ini. Saya sekali lagi mohon maaf, mari kita mundur sejenak untuk kembali mereview ulang ya apa-apa yang sekarang akan menjadi keputusan kita ke depan. Masjid ini sudah selayaknya menjadi masjid yang menjadi kebanggaan kita jamaah. Masjid ini juga sudah selayaknya bisa lebih maju lagi dari sisi kegiatannya ya. Terus tadi mungkin masjid bagus tapi jamaahnya kosong, ya itu juga satu hal ya. Jadi bukan seperti itu juga, harapannya ada keseimbangan. Itulah sebabnya Dewan Kemakmuran Masjid namanya, tugasnya untuk menyeimbangkan, mengajak para jamaahnya untuk bisa menyelaraskan ini semua itu. Sekali lagi saya mohon maaf, silakan Pak Sekretari. Mas Adi, Sebentar Pak Agus, tadi ada yang dicuri Pak Jenal atau Pak Jenal kan sudah ini Pak, sudah bilang apa namanya, sudah bilang tadi akan mencoba mengkombinasikan, itu sudah sintesa Pak, menurut saya begitu ya. Dan saya sekali lagi berterima kasih kalau karena tidak ada yang tidak mungkin Pak, semuanya mungkin. Buat saya itu kalau sudah bisa diwujudkan saja, saya terima kasih sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa diwujudkan dalam waktu singkat atau waktu cepat. Kalaupun tidak, kita akan tetap seperti ini. Paling tidak kanopi depan itu kita copot, ya sampai ke sana. Karena kan sudah reot begini ya. Dan mungkin dak ini Pak Jenal lebih dulu. Makanya kemarin ketika ada Pak No mau membetulkan bekas pohon yang roboh, saya bilang udah Pak, betulkan saja dulu. Karena baik, terima kasih sekali lagi pada hadirin dan saya pribadi juga ini sebuah pembelajaran. Kalau Pak tadi bilang bahwa dua pemikiran yang berbeda, dua-duanya benar, dan kita belajar bagaimana menyatukan. Saya sampai
inilah yang perlu dipertahankan. Ini yang perlu kita lakukan. Kita tidak hanya membangun fisik, tapi membangun bagaimana karakter menjalani kehidupan ini. Ini yang lebih mahal. Itu yang saya ulang-ulang beberapa kali bilang. Bagaimana kita membangun jamaah itu yang penting. Makanya tadi saya awali dengan mengupdate hal-hal yang saya tahu, sehingga sama persepsinya. Persis mungkin enggak, tapi saya coba mengupdate dinamika yang ada di situ. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat buat kita semuanya dengan adanya pandangan dari Pak Ketua kita tadi bahwa sintesanya mungkin tesisnya sudah ditemukan dan coba kita rileks sejenak dulu. Tapi yang wajib tegak, kemudian kalau perlu dicopot dulu yang depannya itu agar tidak berbahaya, itu bisa kita lakukan. Demikian dari saya juga mohon maaf atas penyelenggaraan ini jika ada kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majelisnya lupa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak.